Contoh-contoh soal penyelesaian derivatif atau turunan dengan menggunakan produk rule atau aturan produk atau aturan perkalian. Nomor 1, ada suatu fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 plus 1 dikali X pangkat 5 minus X. Pertanyaannya adalah derivatifnya. Kita ingat lagi bahwa aturan derivatif, jika fungsi fx itu sama dengan u dikali v, maka turunan dari fx ini bisa dituliskan dengan u dikali v turunan sama dengan u dikali v aksen dikalikan dengan u aksen dikalikan dengan v. Jadi diingat-ingat lagi aturan ini ya. Oke, jadi u sama dengan 2x pangkat 3 plus 1 kemudian v sama dengan x pangkat 5 minus x. Selanjutnya, turunan dari u itu sama dengan 3 dikali 2, 6x pangkat 2, turunan 1 sama 0, bisa kita tuliskan. Kemudian turunan dari v adalah 5x pangkat 4 minus turunan dari x adalah 1. Kita masukkanlah ke dalam persamaan ini. F aksen x itu adalah u mana 2x pangkat 3 plus 1 kemudian dikalikan dengan v aksen ini ya, dikalikan dengan 5x pangkat 4 minus 1 ditambah dengan u aksen mana u aksen ini ya, 6x pangkat 2 dikalikan dengan v. V-nya adalah x pangkat 5 minus x. Nah, sampai di sini turunan sudah selesai. Selanjutnya yang diperlukan adalah skill aljabar biasa. Jadi kita kalikan 2x pangkat 3 dikali 5x pangkat 4. Artinya adalah 10x pangkat 7 ya. Kemudian kita tanda lah. Nah, kemudian 2x pangkat 3 dikalikan dengan minus 1. Jadinya minus 2x pangkat, kita tulis pakai warna merah saja, sama dengan minus x pangkat 3, kemudian ditambahkan dengan 1 dikali 5x pangkat 4. Ini ya, 1 dikali 5x dikali 5x pangkat 4 itu hasilnya adalah 5x pangkat 4. Terakhir 1 dan 1 hasilnya adalah minus 1. Bagian ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bagian ini ditambahkan dengan 6x pangkat 2 dikali x pangkat 5, hasilnya adalah x pangkat 7. Kemudian 6x pangkat 2 dikali minus x, hasilnya adalah minus 6x. Ya. Selanjutnya kita sederhanakan lagi ya. Jadi pangkat 7 sehingga sama dengan 6, hasilnya adalah 16x pangkat 7 karena sama-sama x pangkat 7. Kemudian pangkat terbesar lainnya ada 5 pangkat 4, tidak ada pangkat 4 yang lain sehingga cukup ditulis 5x pangkat 4. Selanjutnya pangkat 3 minus dikurang, jadi minus 2 dikurang minus 6, minus 8x pangkat 3, kemudian dikurangkan dengan 1. Inilah jawabannya.
Nah, selain dengan penyelesaian produk rule, sebetulnya soal seperti ini bisa langsung kita tinggal kalikan saja, bahwa 2x pangkat 3 dikali x pangkat 5 itu adalah 2x pangkat 8. Kemudian ditambahkan 2x pangkat 3 dikali minus x, berarti ya, hasilnya adalah minus 2x pangkat 4. Kemudian ditambahkan dengan x pangkat 5, kemudian dikurangkan dengan x. Ya, ini adalah fx. Sehingga turunannya langsung saja kita kerjakan dengan cara diturunkan perbagian ini. Jadi 8 dikali 2 adalah 16x, 8 kurang 1 adalah 7, minus 8x 3, kemudian ditambahkan dengan 5x pangkat 4 dikurang 1, kemudian kita taruh order paling besar atau pangkat paling besar di depan. Yang paling besar adalah 16x pangkat 7 minus tambah x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 minus 1. Jadi sebetulnya jangan terjebak juga untuk menyelesaikan soal seperti ini dengan menggunakan produk rule. Kita cari yang paling simple. Sama ya, jadi kalau adalah penyelesaian dengan produk rule tadi, hasilnya sama. Selanjutnya soal nomor 2, fx sama kita menggunakan aturan produk rule tadi, sehingga u-nya sama dengan x pangkat 2, kemudian v-nya sama dengan sin x, sehingga turunan u sama dengan 2x, kemudian turunan p itu sama dengan cos x. Kita masukkanlah ke dalam persamaan v aksen ditambahkan dengan u aksen dikalikan dengan v. Ya, u adalah x pangkat 2 dikalikan dengan v aksen cos x, cos x, kemudian ditambahkan dengan u aksen dikalikan dengan v. U aksen adalah 2x, kemudian dikalikan dengan x. Selanjutnya apakah kita sederhanakan? Oh, masih bisa kita sederhanakan. Biasanya diminta sampai level yang paling sederhana ya. Jadi di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Jadi bisa kita keluarkan 1, jadinya x dikalikan dengan x cos x ditambahkan dengan 2 sin x tutup kurung. Jadi ini jawabannya. Selanjutnya soal nomor 3 adalah turunan ya, diminta turunan dari fx secant x tangen x. Jadi biasanya begitu ketemu pertanyaan udah langsung males ya karena trigonometri. Jadi ini caranya gampang sih, kita lihat tabelnya nanti ya. Jadi kembali gunakan aturan U dikali V sama dengan U V aksen ditambahkan dengan U aksen kali V, sehingga F ini sama dengan U dikali V aksen sama dengan U-nya kita tuliskan di sini, U-nya adalah secant X, kemudian saya tuliskan di sini saja V sama dengan tangan X. Nah, jadi turunan dari secant itu adalah, nih saya melihat tabel dulu nih. Turunan dari secant itu adalah tangan X dikalikan dengan X. Ya, dengan secant X. Kemudian turunan dari tangan V aksen adalah secant kuadrat X. Oke.
Jadi penyelesaiannya adalah tangan, sehingga kita masukkan ke dalam sini. U-nya adalah kan X dikalikan dengan V aksen. V aksen adalah sekan pangkat 2 X. Betul ya, U-nya adalah sekan, kemudian V aksennya adalah sekan kuadrat X, kemudian ditambahkan dengan U aksen. U adalah tangan sekan. Jadi tangan X dikalikan dengan sekan X, kemudian dikalikan dengan V. V-nya adalah tangan X. Kita turunkan. Oh sorry, atau ini kita balik saja. Sip. Nah, apakah ini penyelesaian yang bisa disederhanakan? Coba diperhatikan. Jadi di sini ternyata masih bisa disederhanakan, ya. X kali ini kan artikan menjadi sekan pangkat 3. Sekan pangkat 3 X ditambahkan dengan ini tangan, ada tangan menjadi tangan kuadrat X dikalikan dengan sekan X. Apakah disederhanakan? Oh masih, ini sekan tambah, sehingga sekannya bisa kita keluarkan. 1 sekan X dikalikan dalam kurung atau kurung kurawal sekan X ditambahkan dengan tangan kuadrat X. Oh sorry, ini saya lupa. Di sini masih ada pangkat. Soal nomor 4. Nah, fx sama dengan x per cos x. Ditanya adalah turunannya. Kita selesaikan dengan produk rule. Jadi f aksen x, jadi u dikali v dituliskan lagi u dibolak ya, ini u v aksen ditambahkan dengan u aksen v. Nah di sini ini gimana caranya? Berarti kita ingat bahwa cos x itu adalah sekan, ya, sekan x. Kita tulis dalam kurung biar tidak keliru cara bacanya. Nah sehingga tadi kita sudah tahu turunan dari sekan di awal sebelumnya, jadi kita tuliskan dulu bahwa U-nya adalah U-nya sama dengan X, kemudian B-nya sama dengan sekan X. Turunan dari U adalah 1, kemudian turunan dari sekan adalah tangan atau tangan X dikalikan dengan sekan X. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan ini. Fx sama dengan U mana? U adalah X, kemudian dikalikan dengan V. Turunan dari V berarti tangan X dikalikan dengan sekan X, kemudian ditambahkan dengan U aksennya adalah 1. 1 dikalikan dengan sekan X. Nah ini kan sekannya sama, sehingga bisa kita keluarkan sekan X itu dikalikan dengan X dikalikan dengan tangan X, kemudian ditambahkan dengan 1, ya. Nah karena di awalnya cos X mintanya, ya kita bisa aja balikin ke cos X bahwa sekan X itu sama dengan seperti cos X, sehingga bisa dituliskan X dikalikan dengan tangan X plus 1 dibagi dengan
cos X. Selanjutnya soal nomor 5. Fx adalah dikalikan dengan kosekan X. Berapa turunannya? Jadi kita langsung saja ya. Kalau ini U, kemudian ini V, maka U aksen ada turunan U adalah 4, kemudian V aksen turunan dari kosekan itu adalah minus kosekan X dikalikan dengan kotangan X. Jadi kita masukkan ke dalam persamaannya, F X sama dengan U V aksen ditambahkan dengan U aksen V itu sama dengan U-nya 4X, kemudian dikalikan dengan turunan V minus ya, jadi dikalikan dengan minus kosekan X dikalikan dengan kotangan X, kemudian ditambahkan dengan ini supaya minusnya tidak membingungkan, minusnya kita pindahkan ke depan saja. Jadi minus 4X kali kosekan X kali kotangan X ditambahkan dengan U aksennya adalah 4, kemudian V-nya adalah kosekan X. Selanjutnya masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan bahwa kosekan X 4 kosekan X itu sama. Jadi kita keluarkanlah 4 kosekan X dikali dalam kurung minus X dikali kotangan X ditambahkan dengan 1 ya, jadi bisa dibalik menulisnya 4 kosekan X dikalikan dengan 1 minus X dikalikan dengan kotangan X ya, jadi ini jawabannya.